Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bakhrul Ulum, mahasiswa YN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Ilmul Bayan wal Badi' yang berjudul Fashahatul Kalimat wa Ilmul Bayan Ta'rifuhu wa Mubahasuhu wa Ilmul Badi' wa Mubahasuhu. Langsung saja, kata fasih dalam bahasa Arab terambil dari kata asli. Kata tersebut memiliki arti terang atau jelas. Suatu kalimat dinamakan fasih apabila kalimat itu terang pengucapannya, jelas artinya, dan bagus susunannya. Menurut Ahmad bin Ibrahim dalam kitabnya Jawahir al-Balaghah al-Ma'ani wal Bayan wal Badi' mengartikan kata al-fashaha yaitu wa ahi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'na ridaan yusadiquni inni akhafu ayyukazibun. Nyata atau jelas. Hal ini dilandaskan pada ayat Al-Quran surah Al-Qasas berikut ini yang artinya, dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya dari lidahku. Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam menganggap saudaranya Nabi harus tegas dan jelas pengucapannya dalam berbicara. Definisi yang lain dinyatakan oleh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin bahwa fashaha maknanya jelas dan terang, seperti perkataan pagi telah terang. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya untuk diucapkan, dan baik susunannya. Oleh karena itu, setiap kata dalam kalimat yang fasih harus sesuai dengan pedoman shorof, jelas maknanya, komunikatif, dan mudah. Secara terminologis, makna fashaha terjadi perbedaan pendapat antara ulama nahwu dan balaghah. Nahwu mensyaratkan kefasihan bahasa Arab dengan standar kebenaran secara normatif. Artinya, orang yang disebut fasih dalam berbahasa Arab adalah dia yang tidak melenceng dari kaidah bahasa Arab yang sudah berlaku. Sementara ulama balaghah mensyaratkan kefasihan bahasa Arab dengan 3 standar utama dari aspek kata, kalimat, dan pembicara. Menurut Ahmad Al-Hashimi, kata yang fasih adalah kata yang terhindar dari 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanafurul huruf. Kata-kata yang sukar atau sulit diucapkan, seperti contoh taraktu naqati tar'alhu aju. Kubiarkan untaku merumput di rerumputan. Kata yang sulit diucapkan pada contoh ungkapan di atas tadi adalah kata alhu-aju. Dengan demikian, kata ini tidak termasuk kata yang fasih. Yang kedua yaitu kharabatul isti'mal, ungkapan yang terdiri atas kata-kata yang asing, jarang dipakai, seperti contoh malakum takakatum ala katakakum ala zi jan ala zi jinnati ifran qa'u anni. Mengapa kalian mengerumuniku seperti kalian mengerumuni orang-orang gila? Nyahlah kalian dariku. Kata yang asing dan jarang dipakai pada ungkapan di atas adalah kata takakakum, takakatum, dan kata kakum. Yang ketiga yaitu mukhalafatul qiyas, kata-kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu shorof, seperti contoh alhamdulillahil aliyyi al-ajlali al-fardil qadimil awwali. Segala puji bagi Allah yang maha luhur, maha agung, maha tunggal, dan maha terdahulu. Kata yang menyalahi atau tidak sesuai dengan kaidah umum ilmu shorof pada ungkapan di atas adalah kata al-ajlal, karena tidak diidghamkan bukan pada teks yang seharusnya. Yang keempat yaitu al-karahatus sam'i, kata yang tidak enak didengar. Contoh seperti ungkapan Abu Thayyib al-Mutanna
Al-Mutanabi untuk memuji Syaif al-Daulah. Mubarakul ismi Ahraqul laqabi Karimul Jaroshi Syarifun Nasabi. Nama yang diberkahi, julukan yang baik, jiwa yang mulia, adalah keturunan yang terhormat. Kata yang tidak enak didengar pada ungkapan di atas adalah Al-Jaroshi. Pengertian ilmu bayan. Secara etimologis, bayan adalah penjelasan, keterangan, dan pernyataan. Jadi ilmu bayan adalah ilmu pernyataan. Sedangkan secara terminologis, Ahmad Al-Hashimi menyatakan bahwa ilmu bayan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendatangkan suatu pengertian dengan cara yang berbeda satu sama lain dalam menjelaskan dalalah akliyahnya terhadap pengertian itu sendiri. Yaitu ruang lingkup ilmu bayan. Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu bayan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli balaghah meliputi tasybih, majaz, dan kinayah. Yang pertama tasybih, yaitu menyamakan satu perkara pada perkara lain dalam satu sifat karena ada tujuan yang hendak dicapai oleh mutakallim. Contohnya seperti Muhammadun ka'asadi fisyaja'ati. Yang kedua majaz, yaitu lafaz yang digunakan pada selain makna asli karena pendapat keterkaitan dan indikator yang mencegahnya, menghalangi pemakaian makna asli. Yang ketiga kinayah, yaitu kiasan atau sindiran atau ungkapan bahasa yang tidak jelas karena menggunakan bahasa kiasan atau sindiran untuk mendapatkan makna selain makna aslinya. Kinayah adalah lafaz yang bertujuan untuk menunjukkan pengertian lazimnya tetapi dapat bertujuan untuk makna aslinya. Pengertian ilmu badi'. Secara etimologis, kata badi' menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Adapun secara terminologis seperti yang dinyatakan oleh Imam Akhdari dalam Anwar, ilmu badi' adalah ilmu untuk mengetahui cara membentuk kalam atau kalimat yang indah sesudah memelihara kesesuaian dengan situasi dan kondisi dan kejelasan maknanya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu badi' adalah ilmu berkaitan dengan keindahan bahasa yang menjadikan suatu kata tersebut menjadi bagus dan indah dalam susunan maupun maknanya. Dengan ilmu badi' pula dapat bentuk dan keutamaan yang menambah nilai dan keindahan estetika suatu ungkapan pembahasan ilmu badi'. Secara garis besar ada dua bahasan, yaitu muhassinat al-maknawiyah dan muhassinat al-lafziyah. Selanjutnya ruang lingkup ilmu badi'. Ilmu badi' menitik beratkan pembahasannya dalam segi keindahan kata baik secara lafal maupun makna. Secara garis besar pembahasan badi' dibagi menjadi dua bagian, yaitu muhassinat al-lafziyah, keindahan lafaz, yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan pada memperindah lafaz. Dalam pembahasannya, muhassinat al-lafziyah dibagi pada tiga pokok bahasan seperti yang dijelaskan dalam kitab ilmu badi'. Kajian keindahan bahasa tiga pokok bahasan tersebut, yaitu al-jinas as-saja' serta al-iktibas. Yang kedua, muhassinat al-ma'nawiyah, keindahan makna. Dalam pembahasannya, muhassinat al-ma'nawiyah dibagi pada beberapa pokok bahasan. Menurut
Kiai Haji Wahab Muhsin Muhassinat Al-Ma'nawiyah adalah satu Badi' Tawriyah, yang kedua Badi' At-Tibaq, yang ketiga Badi' Muqabalah, yang keempat Badi' Mura'ah An-Nazir, yang kelima Badi' Al-Istikhdam, yang keenam Badi' Al-Jam'u, yang ketujuh Badi' At-Tafriq, yang kedelapan Badi' At-Taqasim, yang kesembilan Badi' Ta'qid Al-Madah, yang ke-10 Badi' Ta'qid Az-Zam, yang ke-11 Badi' Husnu Ta'lil, yang ke-12 Badi' Tazawulul Arif.